Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini, Kak Andi berharap adik-adik sudah memahami tentang gerak parabola dan bagaimana kita menyelesaikan misalnya kita memiliki gerak dua dimensi atau gerakan sebuah benda di tiga dimensi, maka Kak Andi harap adik-adik sudah kepikiran bagaimana cara mengerjakannya, yaitu kita buat kerangka acuannya dulu, sistem koordinat X dan Y, atau kalau di tiga dimensi itu X, Y, dan Z. Kemudian kita membahas gerakan dua atau tiga dimensi tersebut per arah, yaitu arah X dulu, kemudian arah Y dulu, atau kalau di tiga dimensi arah Z. Maka dengan membahas gerakannya, memecah gerakannya menjadi komponen-komponen arah X, Y, dan Z, itu akan lebih mudah dan memang itulah yang prosedur yang benar. Nah, kemudian ada satu lagi gerak di dua dimensi yang sangat penting untuk kita bahas dan sangat sering sekali kita temukan di sehari-hari, yaitu gerak melingkar. Apa yang disebut gerak melingkar? Ya, secara definisi saja itu mudah. Jika misalnya sebuah benda kemudian dia diikat oleh tali di sini, ini adalah pusat talinya di sini. Kemudian kita seolah-olah mutar. Jadi bendanya ini di atas lantai, kemudian kita putar. Maka tentunya benda ini akan bergerak melingkar. Melingkar dengan jari-jari sepanjang jarak tali, misalnya R. Ini panjang talinya R, maka dia akan berputar dengan radius R. Nah, kita lihat gerak melingkar ini, dia tentunya adalah gerakan dua dimensi. Namun kita bisa tanyakan, apa kira-kira yang membuat dia bisa bergerak melingkar? Ya kan? Apa kira-kira adik-adik yang bisa membuat bola ini ternyata bergerak dengan lintasan melingkar? Kenapa nggak lurus saja? Atau kenapa nggak ke sana? Tentunya kita akan mengatakan secara alamiah, karena ada talinya, Kak. Nah, jadi kita lihat di sini, ketika benda berada di sini, kecepatannya awalnya ke arah sana. Kemudian ketika benda itu sudah bergeser ke sini, sehingga talinya di sini sekarang, maka kecepatannya ke sana. Ya kan? Kalau kecepatan ini kita geser ke sini, sehingga titik ini kita geser ke sana, tentunya jangan mengubah arah dan besarnya, maka kita akan lihat terjadi perubahan arah. Ya kan? Terjadi perubahan arah dari benda ini. Misalnya benda ini bermasa M misalnya. Maka karena ada perubahan arah, kita katakan kalau kecepatan itu kan vektor. Dia memiliki besar dan memiliki arah. Jadi dia memiliki besar dan memiliki arah. Kalau besarnya konstan atau kalau arahnya konstan, kemudian besarnya berubah-ubah, maka tentu ada percepatan. Misalnya gerak di garis lurus, kemudian mobil misalnya di sini, ya kan? Oke, walaupun jelek tidak apa-apa. Kemudian arahnya konstan, selalu gerak ke arah sana. Tapi besar kecepatannya berubah-ubah, maka kita katakan pasti ada gaya di sini. Kemudian kalau misalnya besarnya sekarang yang konstan, tapi arahnya berubah-ubah, contohnya adalah gerakan melingkar ini. Gerakan melingkar yang kita memuterinya itu dengan kecepatan konstan, dengan putaran yang stabil, yang konstan, tapi arah kecepatannya berubah-ubah, awalnya ke sana, nanti geser berubah ke sana, nanti geser lagi berubah ke sana. Di sini dia kecepatannya ke arah sana, di sini dia kecepatan ke arah sana. Nah, besar kecepatannya konstan, ini panjang vektornya konstan, namun arahnya berubah-ubah. Oleh karena itu, karena arahnya berubah, walaupun besarnya konstan, kita katakan pasti ada gaya. Karena perubahan kecepatan, baik perubahan itu terjadi di besarnya atau di arahnya, itu disebabkan oleh gaya. Sesuai dengan relasi F sama dengan M kali A. Di mana A adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Dan perubahan kecepatan ini bisa perubahan akibat besarnya dan perubahan akibat arahnya. Maka
di sini adik-adik pasti ada gaya yang menyebabkan perubahan arah dari kecepatan di sini. Apa itu gayanya? Gayanya itu adalah gaya dari tali. Sehingga kalau kita simpulkan, maka kita bisa tuliskan persamaan hukum Newton untuk benda yang melingkar ini itu adalah, kita tuliskan F sama dengan MA seperti biasa. Kemudian kita ambil arah radial, yaitu arah yang ada dua arah di sini, arah radial dan arah tangensial. Arah radial itu adalah arah dari pusat keluar, bisa keluarnya ke sana, bisa keluarnya ke sini, itu arah radial. Atau arah tangensial. Arah tangensial itu adalah arah yang tegak lurus dengan radial. Misalnya ini, benda ini bergerak ke sana, ini kita katakan benda ini bergerak radial. Namun kalau ada semut bergerak di tali di sini, maka kita katakan, atau benda tadi bergerak secara tangensial. Kalau ada semut di sini bergerak di sini, maka kita katakan semut itu bergerak radial. Maka kita tuliskan hukum Newton untuk arah radial. Sehingga gaya arah radial itu adalah gaya tegangan tali sama dengan M kali percepatannya. Karena kita lihat di sini perubahan arah kecepatan awalnya ke sana, kemudian berubah ke sini. Kalau kita pindahkan seperti tadi, maka kita lihat perubahan kecepatannya adalah ke arah radial. Sehingga percepatannya pasti ke arah radial juga. Dan ternyata kalau kita nanti adik-adik insya Allah akan belajar bahwa percepatan radial itu besarnya adalah V kuadrat dibagi R. V adalah besarnya kecepatan saat itu dan R adalah jari-jari. Sehingga di sini kita mendapatkan hubungan antara tegangan tali dengan kecepatan benda saat itu dan jari-jari benda saat itu dan masanya. Maka insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas lebih lanjut tentang gerakan melingkar ini dan konsekuensi menarik tentangnya. Insya Allah kita akan membahas juga bagaimana kita memahami lebih lanjut kalau misalnya ada yang diubah dari gerakan melingkar ini. Ini kan tadi besar kecepatannya konstan. Gimana kalau berubah? Nah, insya Allah di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.